Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan inti melalui model pembelajaran Jigsaw. Pada video yang lalu, saya telah berbagi tentang tips bagaimana melaksanakan kegiatan pendahuluan agar kegiatan pendahuluan menarik pada para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam kurikulum 2013 mengamanatkan dan merekomendasikan kepada para guru agar dalam kegiatan pembelajaran menerapkan model pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bersama peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh guru. Yang termasuk dalam model pembelajaran cooperative learning, salah satunya adalah model pembelajaran Jigsaw. Nah, ini yang akan kita bahas pada kali ini. Model pembelajaran Jigsaw adalah sebuah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Elliot Aronson pada tahun 1978. Bapak Ibu guru yang berbahagia, model pembelajaran Jigsaw menuntut adanya sebuah interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, dan adanya komunikasi, adanya kerjasama, dan adanya diskusi di dalam kelompok. Yang menjadi ciri khas dari model pembelajaran Jigsaw ini adalah adanya nama dua kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana langkah-langkah di dalam pembelajaran melalui pembelajaran Jigsaw? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, Bapak dan Ibu supaya mengidentifikasikan materi yang akan disampaikan. Jadi sebelum langkah-langkah pembelajaran kita laksanakan, Bapak dan Ibu guru mengidentifikasikan tentang berapa subtopik atau berapa materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran pada saat itu. Karena jumlah subtopik atau jumlah materi yang akan disampaikan itu akan menentukan berapa jumlah anggota masing-masing kelompok. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengetahui jumlah subtopik atau jumlah materi yang akan dibahas pada saat itu, Bapak dan Ibu yang pertama membentuk kelompok. Jadi di dalam kelas, Bapak dan Ibu di dalam model pembelajaran ini berkelompok-kelompok. Itulah salah satu ciri khas kegiatan pembelajaran di kurikulum 2013 adalah adanya kelompok-kelompok. Nah,
Di dalam pembentukan kelompok, Bapak dan Ibu dalam rangka kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran jigsaw, yang pertama adalah membentuk kelompok yang jumlah yang masing-masing anggotanya berasal dari latar belakang yang berbeda, kemudian jenis kelaminnya berbeda, atau dari berbagai macam potensi yang ada pada siswa. Jadi di dalam kelompok tersebut adalah bersifat heterogen. Jadi masing-masing masih punya potensi yang berbeda-beda. Namun diupayakan agar masing-masing kelompok ada anggota kelompok yang dianggap mempunyai potensi lebih dari anggotanya, agar nanti ketika melaksanakan kompetisi kelompok tersebut dapat masing-masing melakukan kompetisi dengan baik. Kemudian di dalam pembentukan kelompok yang bersifat heterogen ini, Bapak dan Ibu bisa membentuk kelompok melalui kelompok piket atau regu piket, atau Bapak dan Ibu membentuk kelompok sendiri, membentuk sendiri kelompoknya dengan disusun sesuai dengan keheterogenan masing-masing siswa. Biasanya di dalam kelompok ini ada yang menamakan kelompoknya, itu ada yang bernama, mungkin akan diberi nama kelompok buah, atau mungkin kelompok bunga, atau mungkin kelompok hewan, atau kelompoknya kelompok nama pahlawan, atau kelompok nama sahabat Nabi. Nah, diserahkan kepada kesepakatan masing-masing kelompok untuk menamakan nama kelompoknya, agar guru mudah untuk mengelompokkan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang disebut dengan namanya kelompok asal. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat langkah-langkah pembelajaran melalui model pembelajaran jigsaw dengan jumlah siswa satu kelas 20 dengan subtopik 5 subtopik. Nah, karena siswanya 20 kemudian subtopiknya ada 5, maka guru di dalam membentuk kelompok, satu kelompoknya isinya 5. Jadi karena 20 siswa dalam kelas, maka menjadi 4 kelompok. Nah, inilah yang disebut dengan kelompok asal. Kemudian Bapak dan Ibu sudah menyiapkan materi atau submateri atau subtopik yang tadi sudah diidentifikasi, kemudian ditulis di masing-masing sepotong kertas. Nah, kemudian potongan kertas tersebut dibagi kepada Jangan lupa masing-masing potongan subtopik tersebut dikasih nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian potongan-potongan subtopik yang sudah dinomori tersebut dibagi ke anggota kelompoknya, yang masing-masing anggota kelompoknya 5, maka setiap anggota akan mendapatkan satu subtopik yang sudah bernomor. Ada yang mendapatkan nomor 1, ada yang mendapatkan nomor 2, ada yang mendapatkan nomor 3, ada yang mendapatkan nomor 4, ada yang mendapatkan nomor 5. Nah, materi-materi tersebut yang nanti akan dibahas. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah para anggota kelompok
mendapatkan materi dengan nomor yang berbeda, maka Bapak dan Ibu guru mempersilahkan masing-masing anggota kelompok untuk mencari anggota kelompok lain yang nomornya sama. Yang punya nomor 1 mencari anggota kelompok nomor 1, yang nomor 2 mencari anggota kelompok nomor 2, yang nomor 3 mencari anggota kelompok nomor 3, yang 4 mencari anggota kelompok yang bernomor 4, nomor 5 mencari anggota kelompok yang bernomor 5. Nah, oleh sebab itu pada saat ini semua anggota kelompok berpencar untuk mencari pasangan masing-masing, yaitu yang bernomor sama. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita anggap mereka sudah menemukan masing-masing teman yang bernomor sama dan bermateri yang sama. Oleh sebab itu berarti sekarang anggota kelompoknya sudah tidak 4 lagi, sudah tidak 5 lagi, tetapi menjadi 4 kelompok, yaitu yang masing-masing isinya 5. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam anggota kelompok tersebut berarti tadi sudah ketemu, berarti di dalam kelompok tersebut nomor 1 ketemu dengan nomor 1 5 orang, kemudian nomor 2 ketemu dengan nomor 2 5 orang, kemudian nomor 3 ketemu dengan nomor 3 5 orang, nomor 4 juga 5 orang, nomor 5 juga 5 orang. Jadi semua ada 4 kelompok yang masing-masing kelompok isinya 5 orang yang semua itu dengan nomor yang sama, materi yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan kelompok ahli. Nah, di dalam kelompok ahli, para peserta didik mendiskusikan materi yang sama untuk dibahas, kemudian disimpulkan bersama, dan masing-masing anggota kelompok nanti akan mencatat, menyimpulkan materi tersebut, dan nanti akan bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada anggota kelompoknya di kelompok asal. Oleh sebab itu, di dalam kelompok ahli inilah para peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, mengeksplor, berpendapat, berdiskusi, kemudian berinteraksi, berkomunikasi, yang akhirnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang didapat oleh para peserta didik. Dan disinilah inti dari kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran jigsaw. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, anggap saja sekarang para peserta didik di dalam kelompok ahli sudah selesai membahas topik-topik yang tadi dibawa dari kelompok asal. Maka Bapak dan Ibu guru mempersilahkan kepada para peserta didik yang sekarang masih berada di kelompok ahli agar kembali kepada kelompok asal. Nah, maka semua peserta didik berpencar kembali menuju kelompok asalnya masing-masing. Dari nomor 1 ke kelompok asal, nomor 2 kelompok asal, nomor 3 kembali ke kelompok asal sampai dengan nomor 5. Nah, sekarang masing-masing kelompok ahli sudah bertemu dan sudah kembali di kelompok asal. Maka di kelompok asal kembali seperti tadi,
yang terdiri dari anggota kelompok yang heterogen yang sudah mendapatkan materi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, di kelompok asal inilah masing-masing anggota untuk menyampaikan hasil diskusi yang tadi didiskusikan atau dibahas di kelompok ahli masing-masing. Nomor 1 menyampaikan materi hasil diskusinya, nomor 2 menyampaikan hasil diskusinya, nomor 3 menyampaikan hasil diskusinya, nomor 4 menyampaikan hasil diskusinya, nomor 5 menyampaikan hasil diskusinya. Jadi semua anggota menyampaikan hasil diskusi yang tadi telah dilaksanakan di kelompok ahli. Kemudian di dalam kelompok tersebut ada sekretaris, maka sekretaris supaya mencatat hasil laporan dari masing-masing anggota, karena nanti Bapak dan Ibu guru akan memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya laporan dari masing-masing anggota kelompok dari hasil diskusi di kelompok ahli, maka di kelompok asal ini para peserta sudah memiliki 5 materi yang berasal dari 5 anggota kelompok dan sudah tersusun di dalam kelompok tersebut yang nanti akan dipresentasikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru memberi kesempatan atau mempersilahkan para kelompok melalui perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 4 atau sampai dengan kelompok 4, betul. Atau mungkin nama kelompoknya, ada nama kelompok buah, bunga, binatang, para pahlawan, dan lain sebagainya. Silakan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, ketika salah satu kelompok mempresentasikan anggota kelompok yang lain atau kelompok yang lain boleh menambahkan atau menyempurnakan presentasi yang telah dipresentasikan oleh anggota lain sekiranya kelompok yang lain masih ada yang perlu ditambahkan, atau mengusulkan kepada kelompok yang sedang menyampaikan presentasi agar memasukkan materi-materi yang belum tercover atau dalam rangka untuk menyempurnakan materi atau kesimpulan pada pembelajaran pada saat itu. Nah, sehingga nanti akan tersusun sebuah kesimpulan yang sempurna yang masuk dari masukan-masukan para kelompok di kegiatan pembelajaran pada hari itu. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu guru menyimpulkan atau membuat kesimpulan bersama peserta didik dari hasil pembelajaran pada saat ini, atau memberi penguatan atau membahas atau menelaah atau menyempurnakan dari hasil diskusi tersebut sekiranya belum sesuai apa yang tercantum dalam rumusan tujuan, maka Bapak dan Ibu bisa menyempurnakan hasil dari kerja para peserta didik yang melakukan kegiatan pada pembelajaran saat itu. Di dalam kegiatan pembelajaran jigsaw tetap ada penilaian, yaitu ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Penilaian kelompok adalah
menilai hasil dari kerjasama atau hasil diskusi dalam kelompok asal tersebut yang menampung dari masing-masing anggota setelah mendiskusikan di kelompok ahli. Kemudian penilaian individu itu dinilai sejak kegiatan pembelajaran berlangsung, ketika diskusi di kelompok asal, kemudian diskusi di kelompok ahli, baik itu penilaian pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Penilaian sikap itu bisa diambil bagaimana sikap ketika melakukan kegiatan kerja kelompok atau kegiatan pembelajaran pada hari itu. Kemudian keterampilan, bagaimana anak tersebut berpendapat, bagaimana menjawab pertanyaan, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan, kemudian bagaimana keterampilan dalam tulis menulis atau di dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa potensi masing-masing siswa itu berbeda. Jadi walaupun materinya sama, kemudian dibahas di kelompok ahli, tetapi hasil di masing-masing kelompok asal itu belum tentu sama, karena masing-masing siswa punya potensi sendiri-sendiri di dalam menyampaikannya. Maka di dalam menyimpulkan di kelompok kesimpulan di kelompok asal, antara kelompok asal yang satu, kelompok asal yang kedua, 3, dan 4 itu tentunya belum tentu sama, karena sesuai dengan potensi masing-masing. Oleh sebab itu masih perlu adanya masukan penyempurnaan atau tambahan dari kelompok yang lain. Itu Bapak dan Ibu yang saya banggakan, yang berbahagia, sekilas tentang langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan inti melalui model pembelajaran Jigsaw. Nah, perlu diingat, walaupun sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 bahwa adanya penyederhanaan RPP, tetapi langkah-langkah pembelajaran, sintak pembelajaran tetap dilaksanakan. Walaupun ada penyederhanaan RPP, tetapi proses pembelajaran tetap berlangsung sesuai dengan langkah-langkahnya, sesuai dengan sintaknya, dan Bapak Ibu guru dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran di kurikulum 2013 perlu memahami dan menguasai tentang model-model pembelajaran serta langkah-langkahnya atau sintak-sintaknya dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, dan guru bergerak, siswa hebat dan bermartabat. Jadikan hal-hal yang biasa menjadi luar biasa, maka hasilnya akan luar biasa pula. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.